Oke guys, pada malam hari ini saya akan cerita dulu kenapa usaha orang tua itu bangkrut dan itu menyebabkan ya dampak yang mungkin eh, dari segi ekonomi langsung hancur gitu kan. Dimulai dari nenek saya yang sakit, otomatis beliau tidak bisa apa bekerja atau dulu itu usahanya itu apa ya istilahnya itu jual beli barang. Cuman yang beli itu ngutang. Jadi nggak ada yang nerusin, yang melanjutin untuk menagih piutang tersebut gitu. Karena kalau tidak yang bersangkutan yang menagih itu tidak mau orangnya. Nah itu ya jeleknya di situ kan. Karena nggak ada jaminan dan sebagainya kan, cuman modal kepercayaan doang. Nah dari situ nenek saya sakit terus beliau udah meninggal dunia dan ya sempet uangnya kan buat berobat dan lain sebagainya kan. Nah itu eh, dulu ada usaha itu warnet, terus ada toko baju, terus ada grosir jajan, terus ada kayak jualan makanan itu pas malam. Nah itu ada, jadi ada 4 usaha punya orang tua yang dirintis ya. Ya mungkin juga dari hasil pinjam bank juga. Nah karena dari hasil pinjam bank otomatis kan harus setor per bulannya itu kan. Saya dulu waktu tahun 2000 berapa ya 13 kan belum mengerti tentang usaha dan utang piutang tersebut, entah setorannya berapa dan hutangnya berapa itu karena tidak dikasih tahu juga. Terus habis setelah itu nenek saya meninggal itu rumah itu bentuknya letter L, terjual satu, sertifikatnya dipisah, terjual tahun 2013 itu 117 juta ya, dan itu tidak cukup buat menutup biaya bank yang mungkin karena pada waktu itu hutangnya banyak ya. Terus ya udah dijual lagi rumah yang satunya, itu laku 225 juta pada tahun 2013 itu ya. Itu agak besar rumahnya karena kalau misal di tahun ini mungkin bisa sampai 500 juta dah. Di situ kita udah jual rumah, hilang semua 2 rumah. Ada beberapa uang sisa tapi dipegang bapak saya gitu kan. Karena saya nggak berkuasa apa ya, dia nggak kebagian mau. Dulu sempat berpikir itu beli tanah gitu kan buat investasi gitu, dan investasi tersebut ternyata ditolak. Maksudnya saya berpikiran begitu tapi bapak saya, nanti kalau kita nggak punya tempat tinggal gimana gitu, padahal kita bisa ngontrak terlebih dahulu sembari kita beli tanah tersebut dan mungkin dijual 5 atau ya bisa lebih kan. Dan ternyata sekarang harga tanah mahal banget tuh kan. Itu mungkin dari sisi cara berpikir saya yang visioner dulu tidak dipakai ke orang tua, mungkin ya masih kecil ya, masih baru lulus SMA karena itu posisi saya itu masih kuliah di UNES. Dan alhasil saya memang lanjut terpaksa eh, dengan kondisi yang mungkin kurang baik, dan itu pindah rumah itu ke perumahan ya. Itu jadi beli rumah itu eh, rumahan ya, tapi masih kredit juga ternyata karena uangnya nggak cukup. Nah sisanya itu buat nutup utang juga, nggak tahu entah utangnya berapa. Ya itu rumit sekali dulu. Dan setelah itu ya ya udah, kita dari mungkin minus ya karena masih punya utang juga, saya memutuskan untuk keluar dari perkuliahan. Soalnya adik saya juga keluar dari sekolah, terus yang apa
yang mengangkat itu adik saya yang perempuan kerja gitu kan, dan adik saya yang keluar sekolah juga bekerja. Dan saya merasa malu dong kalau misalnya anak pertama itu ya masih merepotkan, masih minta kirim gitu ya. Saya bisa, ya saya kerja juga, cuman kan tidak cukup buat biaya kuliah juga kan. Ada beban pikiran juga untuk ini gimana keluarga. Dan juga ibu itu dulu sempat mau kerja ke Hong Kong apa Taiwan itu. Nah, situ ceritanya rumit 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 terus ya. Alhasil sampai tahun berapa ya, 2000, berarti 5 tahun nih ya, 5 tahun. 5 tahun itu saya masih ada hutang juga yang emang belum terselesaikan gitu ya.